Saatnya meraihkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti bersama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa semoga acara kita diridhoi Allah. Peraturan saja. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa pada saat pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Kalau kita tidak pakai masker dulu kalau tidak salah denda 250.000 ya, Pak ya, benar tak? Pernah ya. Jadi kita matuhin pakai masker itu karena kita tidak salah denda. Sama halnya dengan kita tidak pakai helm. Itu peraturan. Peraturan bisa dilanggar kapan saja. Tetapi kalau keyakinan itu sadar di dalam diri kita dewek. Boy, kalau aku tidak pakai helm, kalau ada apa-apa jalan, helm ini lain menyelamatkan kepala aku dari benturan aspal. Benar tak Pak Yus? Kenapa Pak Yus? Kalau kaki aku tidak cuci tangan, kalau kaki aku tidak pakai masker, kaki aku kena COVID. Kalau aku sakit jangan mau anak bini aku. Yo bini aku baca kawin lagi, anak aku. Yo bapak tirinya bagus baca tunjuk makan. Benar tak Pak Yus? Sadar dari dalam diri bapak dewek bahwa bapak memang butuh sehat. Bapak butuh keselamatan di diri. Sehingga tanpa perlu dipaksa oleh polisi pakai helm, bapak pakai helm. Tanpa dipaksa oleh pemerintah pakai masker, bapak sudah pakai masker, bapak selalu cuci tangan. Next. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel yang tidak wali kelas juga bisa. Jadi kita membuat kesepakatan kelas ini. Kita tanyakan sama anak-anak kita. Anak-anak, mampu kelas kita tidak kocar kacir. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas? Tanyakan sama anak-anak, apa mereka kira-kira keyakinan kelas itu? Suruh mereka tulis tempel di dinding. Nanti kita pilih yang mana yang nak kita pakai. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak sendiri menjadi keyakinan kelas yang anak-anak itu sendiri mentaati kesepakatan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, Bapak Ibu. Setelah guru menjelaskan tentang peraturan, guru dan murid berdiskusi tentang manfaat adanya peraturan. Dalam kelompoknya, murid merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, murid menempelkan keyakinan kelas yang dibuat. Semua murid sangat antusias dan gembira saat menyampaikan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian,
keyakinan kelas yang sudah dibuat ditempel di dinding kelas agar semua bisa membaca dan bisa saling mengingatkan saat ada yang melanggar keyakinan kelas. Kalau dia yang buat, Bapak Ibu, sepakatilah oleh mereka. Yang tadi galak kencing, cuma jam istirahat dia kencing, kecuali kalau ada tahannya. Kalau ada tahannya, yo, tak baca kita Pak. Tapi kalau 2-3 kali, nah ada tanda kutip, gitu. Lalu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, Bapak Ibu. Berupa pernyataan universal, berarti dari pernyataan itu dibuat dari anak-anak itu sendiri dan dipatuhi oleh anak-anak itu sendiri. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sedikit saja, akan mudah diingat. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif seperti apa? Nanti kita bahas. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Oke. Contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berarti anak-anak sudah tahu. Nak datang, ibu gurunya apa tidak, kalau pagi-pagi dia harus sudah berdoa. Yang kedua, saling menghormati. Kalau saling menghormati berarti mereka tidak boleh saling mengejek, saling membuli. Yang ketiga, saling membantu dan bergotong royong. Diterapkan seperti apa? Saat anak-anak piket kelas. Terus, tidak makan saat jam pembelajaran. Makan tidak boleh. Berarti kalau beli jajan simpan dulu. Bagi kalau sudah baru boleh dimakan. Terus, menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas. Setelah istirahat, dia nggak tahu kalau kelas kotor harus bersih. Siapa yang bersihin mereka? Anak-anak itu sendiri. Lalu belajar dengan semangat dan gembira. Tidak boleh malas-malasan, tidak boleh tidur-tiduran. Dia sepakat bahwa dia harus semangat belajar. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut 2004. Jadi ada 3 segitiga restitusi yang kita belajar di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, kita jangan menyalahkan murid, Bapak Ibu. Kita memahami bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan ngejudge murid. Kau benar kan? Kau tadi yang melempar Ani dengan Ena, jangan langsung dijudge gitu, Bapak Ibu. Terus validasi tindakan yang salah. Alasan murid melakukan kesalahan, kita tanya, ngapa nak kau tadi? Benarnya enggak nak? Kau tadi melempar Ani dengan Ena. Tanyakan baik-baik sama anaknya. Terus menanyakan keyakinan. Dari kesalahannya apa yang murid bisa lakukan untuk memperbaikinya? Nah, mak, benar tidak yang kau lakukan tadi? Salah. Yang kalau salah, jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan lagi. Apa tidak dilakukan lagi? Jangan. Lagi kan kalau kena matok ataunya pecah bintang, kena kepala pecah darah, merugikan orang lain. Aku itu rugi, mamaku jadi jelek, lagi bapak mamaku dipanggil di sekolah gara-gara kayak ini. Nah, jadi kesadaran itu timbul dari dalam diri anak itu sendiri untuk tidak akan mengulang kesalahannya, Bapak Ibu. Oke. Ini saya berbagi praktik baik penerapan segitiga restitusi di kelas. Di kelas 91 ada anak Septo namanya. Anaknya ini baik dan ramah, tapi akhir-akhir ini Mem Ito memperhatikan Septo sering datang terlambat dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Di kelas pun Septo tidak bersemangat untuk belajar dan malah sering tertidur di dalam kelas. Pada saat jam istirahat, Mem Ito memanggil Septo dan mengajaknya ke ruangan untuk menstabilkan identitas apa yang terjadi.
Bu, tadi itu mama aku dijauhin dulu sama tetangga. Tapi Bu, cek ini. Nah, kalau kita hukum terus, nyelesaikan tidak masalahnya ini? Tidak, Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi. Kita panggil anak ini, kita validasi identitas 50 bocah itu. Yang tadi sering datang terlambat, rupanya udah kesiangan, malamnya main game, jarang bikin PR. Akhirnya sekolahnya amburadul, kadang pakai sepatu lain sebelah, PR tak dibuat. Nah, tapi kalau kita melakukan restitusi, kita menanamkan karakter penguatan kepada anak ini, insya Allah anak ini Bapak Ibu akan berubah pelan-pelan. Ya, lagi tidak bisa. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Nah, dia tidak menebus kesalahannya lagi Bapak Ibu, tapi dia sudah memperbaiki kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan dengan anaknya, tapi bukan dengan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, apakah yang sudah dia lakukan ini benar atau belum. Tanyakan sama anaknya. Terus mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Nah, kenapa anak kita cek itu? Kita cari tahu apa yang dasarnya dia melakukan hal itu. Kalau dia galak, tak kerja mantap di lapangan, kalau dia sering tak buat PR, ngapa? Kalau dia sering datang terlambat, ngapa? Kalau dia sering buang sampah masing-masing, ngapa? Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kita lihat karakter anak ini yang cak mana? Karakternya keras, melawan, cuek, lembut. Ini kita identifikasi, Bu. Kita identifikasi apa yang menyebabkan anak ini seperti ini. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan tindakan, baru kita meyakinkan atau solusi dari permasalahan itu. Kita fokus pada solusi. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, kita kembalinya anak tadi mendapatkan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Ini bisa hukuman. Guru menghukum hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi. Bedanya ya Bapak Ibu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas dan murid mentaati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu termasuk pada posisi yang mana? Bu Eka, Mas Ria. Di situ ada 5 posisi kontrol guru. Kita termasuk kriteria yang mana, Bu Enda juga? Ada lalu. Aku dulu itu juga, Bu. Aku penghukum juga, suruh mungut sampah. Pembuat rasa bersalah, aku juga cak itu. Teman, kadang-kadang. Pemantau, kalau lagi malas. Manajer, belum pernah. Nah, semenjak tahun ini, alhamdulillah, nak berubah posisi ke manajer Pak Yus. Pengen tak jadi manajer? Pengen. Penghukum seperti apa penghukum itu?
Coba Bu, next Bu. Penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kau tidak buat PR? Kalau kau enggak buat yang bendera. Kau hormat bendera. Oi, kau sini mau sampah kau. Udah Pak Yus ya, kita galaknya cek Pak Yus ya. Setiap hari Senin Pak Yus. Kalau anak tidak pakai atribut ya Pak, tidak lengkap. Kita suruh mengut sampah. Benar tak Benda? Nah ini membuat rasa bersalah. Ngapain anak kau? Ya. Memberi di sini berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ibu kecewanya dibawa Mamina. Tiap hari Senin tidak pakai online. Kau ni lah. Dia tidak pakai topi kau. Dia tidak pakai topi kau. Kau terus. Apa kau ni? Tidak terus dia bersama topi. Jadi anak itu sedih. Ya Allah, aku ni. Atau yang masih tahu. Tidak terbeli di topi. Jadi dia merasa bersalah. Setiap hari Senin dia tak pernah pakai topi. Kalau jadi teman, ayolah yang tertib, bantu men yo. Sekali ini tak apa-apa, mau tak ngerjakan PR, tapi besok janji yo, ngerjain PR yo. Sering tak Bapak Ibu cek itu? Pernah tak? Pernah. Kita menjadi teman untuk anak. Kita mesti sejajarkan diri kita sama anak didik kita itu menjadi teman. Masih agak bagus ya, masih agak bagus. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Ini anak ini. Kalau tak katik kita, dia buang sampah basi-basi. Kalau ada kita, dia buang sampah di mana? Pas cak mano, pas kita nak keluar dari kelas, dia melempar sampah. Nah, pas kita mulai. Sini nak sini. Kita kan sepakat kan, bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan kan? Ya, sanksinya apa? Nyapu Bu, ya sudah. Kita mantau kan, dia nak nyapu nak tidak, terserah. Tapi kalau pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita panggil anakmu, kita tanya bagus-bagus. Biarlah dia ngomong, kita dengarkan dia ngomong apa. Kalau anak tidak ngomong, tapi kalau anak tidak ngomong, harus kita ketik itu Pak Yus. Kita cari tahu, kita pancing dia. Nah di situ lagi kita tahu alasannya. Bahwa anak ini bosan, tidak percaya dia. Kalau belajar sana dari sini, tinggal kita lagi. Cak mana anak ini bisa mengurangi aktivitas dia ketika kita sudah memberikan materi di kelas. Kita tanamkan budaya positif sama dia. Kita berikan keyakinan. Kalau Cak Nina kira-kira lagi materi yang diberikan sama kau bisa tak menangkapnya. Kalau lagi yang tidak bisa, berpengaruh tak dengan nilai Anda. Nah, ini Bapak Ibu memang butuh proses lama. Tapi insya Allah kalau kita semua melakukan hal yang sama dan terus menerus, insya Allah akan ada perubahan. Karena begini Bapak Ibu, kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita menanam jagung, yang tumbuh jagung, nggak mungkin tumbuh padi. Mungkin benar akan tumbuh rumput, tapi jagungnya pasti akan tumbuh. Bagaimana kita menanam jagung ini agar jagung ini berbuah besar sesuai dengan harapan kita? Kita pupuk, kita siram, kita rawat, cahaya mataharinya cukup. Benar tak Zenda? Benar kan? Semua butuh proses. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua. Pertama hukuman, yang kedua itu ada penghargaan. Apa bedanya Bapak Ibu hukuman sama penghargaan? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, hukuman itu untuk anak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Rasakan di kita Bapak Ibu, kalau kita dihukum rasanya sakit kan? Sakit.
ngomong, oh ibu kasarnya kalau dengan aku ya bu, asli gitu lagi. Nah SMP kalau SMA mungkin kalau dia sakit pas kita balik, bang mau dari tadi kompensnya sesep sedikit kita dibatekin itu batu bapak ibu, benar nggak? Benar. Kalau dia yang dendam dan kadang kan digocong ibunya Pak Yus, ditinjunya, pernah itu terjadi? Pernah, bukan sekali dua kali. Karena apa? Karena hukuman itu membuatkan anak itu merasa rendah diri, dia minder, dia malu. Akhirnya dia melakukan yang tidak dia sadari. Itu hukuman. Kalau penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu tadi Bapak Ibu merusak hubungan, mematikan kreativitas. Anak-anak itu jadi membentuk kelompok sendiri-sendiri. Aku kan pintar, aku kan berdoa udah galak sama kau. Memutuskan itu namanya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Kenapa Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tidak ada lagi rankingan? Benar ya? Benar ya, Bu Risma? Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi rankingan ya? Tidak ada lagi. Dari K13, ya. Karena tidak ada sistem ranking. Karena kita di situ menghindari ini tadi Bapak Ibu, merusak kreativitas anak, meninggalkan jejak, ini anak pintar, ini anak bodoh. Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada itu, ya. Lanjut. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi apa Bapak Ibu? Bu Endang, kalau konsekuensi menurut Bu Endang apa? Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang akan muncul apabila kita melakukan sesuatu. Konsekuensinya apa? Iya, benar sekali. Konsekuensi itu adalah timbal balik dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya melanggar, kita dapat konsekuensinya kayak gini. Ya kan Bapak Bu ya? Kalau konsekuensi itu Terus saya menanyakan keyakinan pada anak ini, apa yang sudah dilakukan untuk memperbaikinya? anak itu kembali kepada kelompoknya dengan Ini perasaan anak ketika sudah melakukan restitusi, dia merasa tidak tersentuh, dia merasa mulai melakukan peraturan dengan peraturan keyakinan tadi, anak ini sadar bahwa itu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak boleh dia lakukan. Pada saya mau kasih gambaran dengan posisi yang berubah itu, kontrol. saya mau punya kasus ini. Jadi anak kita punya Oke. anak-anak yang kita restitusi atau dengan konsekuensi. Nanti minta tolong Berdasarkan jadi dua hari yang termasuk yang tidak bisa belajar matematikanya dengan bom. Jadi mahasiswanya ini tidak kemudian tidak mengerjakan kuasanya pada bom santri. Posisi sebagai apa? Santri berdoa. tiba-tiba ada Bu Santi posisinya atau posisi Bu Santi sebagai anak, posisi paparannya sebagai anak dia semuanya ini boleh ya. Ini boleh. nah di situ ada pembunuh, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, Konsekuensinya ada pemantau, kalau tahu bahasanya tahu sebenarnya yang sebagai pemantau kegiatan buat konsekuensinya adalah kalau anak dan sahabat karena sikapnya Bu Santi yang kedua hari dan melakukan identifikasi 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 yang mengakibatkan dan menanyakan tidak aktif dan bermanfaat. Bagaimana situasinya tentang konsekuensi mampu menguasai fajar. Jadi fajar gimana Bu Ayu? Harus merasa apakah kita demografi punya supaya
bahwa kita yang dewasa kita guru berhak untuk mengerjakan sebuah. Nah, besok kalau tidak buat PR, kalau mau disuruh kita juga, kita mau masak anak. Kalau besok mau buatnya, kalau itu oke. Itu kayak lakukan ini. Kalau datang ke masa daerah, kalau itu bukan mungut sampah, kalau tidak lupa untuk Bapak tahu itu baru bersatu. Bapak tolonglah Pak Yus untuk minta izin dari Pak Yus. Kalau dia tidak jalan lanjut, Bapak minta. Coba. Salah itu. Ada kode ini ya? Berat juga. Belum tahu. Ini kan lah kayo, ini dia aku ini lah banyak sini aku Aku itu tipe itu mau setia. Dia banyak palo ini aku Ini kan jelas-jelas mahal. Mahal. Ya. bagi buku. Kalau tak ada, kami dekat ya tadi. Nah, saya mau kasih posisi gambaran tentang posisi kontrol dulu. Saya punya dia asosiasi kesadaran kita itu oke, bukan dengan ancaman sama di satu pertama dua yang terlalu yang ada kita kata pelajaran yang ada kita jadi mahasiswa dalam budaya kita maka kata disiplin yaitu sesuatu yang tidak dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan di situ.
Bosanti memandang dua anak ini dan melakukan investigasi konstitusi, konvalidasi identitasnya, melakukan tindakan dan menanyakan tentang kasus Fajar. Jadi Fajar itu apa ini? Tidak mau berarti kan punya cuek ya, nah posisi itu dilakukan sama Bu Desi buat apa? Siapa yang tidak bisa kelas? Punya rasa bersalah. Kelasnya tidak boleh. Punya rasa bersalah sehingga dia mengajukan batas Anak-anak atau perkataan dan dia melakukan sehingga Iya, ekstrinsi Bu Endang pintar. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh serta didik kita? Yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang yang diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Nanti akan kita kupas Bapak Ibu. Nah, next. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dan diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang selama
Dia merasa tidak nyaman. Kalau kaki aku jongkok, aku malu. Kalau kaki aku jongkok, dia merasa rendah diri dengan kawan-kawannya yang lain. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena mengharapkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang sama. Dulu saya kalau ngajar Bapak Ibu, nah yang ulangannya dapat 100, kakek ibu traktir makan bakso di kantin. Bapak Ibu, sebenarnya yang dilakukan waktu ibu Bapak Ibu salah. Aku memberikan ribu penghargaan kepada anak itu salah ternyata. Yang aku lakukan selama ini menurut aku benar, ternyata salah semua Bapak Ibu. Mengapa memberikan imbalan atau penghargaan itu tidak dibolehkan pada kegiatan pada kurikulum merdeka? Karena anak-anak yang kita berikan penghargaan ini bisa menimbulkan gesekan Bapak Ibu. Gesekan iri. Dia dapat ini dari ibu, padahal aku tuh sama, dia nyontek punya aku. Itu bagi yang iri. Bagi kita, dia merasa seolah-olah dia lebih hebat dari teman-temannya, sampai dia ngecek kawannya. Nilai itu 100, nilai itu berapa? Loh. Biasa anak-anak bercanda begitu. Kau tak belajar, kau tak pernah belajar, maka nilai kau cek. Timbul rasa sakit hati, menyebabkan kerendahan antar anak. Terus apa lagi Bapak Ibu bagi yang nilainya rendah? Dia merasa minder, dia merasa malu. Akhirnya dia membatasi ruang geraknya pada teman-temannya. Jadi terjadilah pengelompokan, yang pintar sama yang minder, yang tadi rendah diri sama yang minder. Akhirnya tidak terjadi kolaborasi di dalam kelas itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi bahwa anak ini bosanan, gak percaya, kalau belajar sana dari sini. Tinggal kita lagi cek mana anak ini bisa mengurangi aktivitas dia ketika kita sedang memberikan materi kelas. Kita tanamkan budaya positif sama dia, kita berikan keyakinan. Kalau cek ini nak kira-kira lagi materi yang diberikan sama kau bisa dan menangkapnya. Kalau lagi yang tidak bisa, berpengaruh dan menilai itu. Nah, ini Bapak Ibu memang butuh proses lama, tapi insya Allah kalau kita semua melakukan hal yang sama dan terus menerus, insya Allah akan ada perubahan. Karena begini Bapak Ibu, kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita menanam jagung, yang tumbuh jagung, nggak mungkin tumbuh padi. Mungkin benar akan tumbuh rumput, tapi jagungnya pasti akan tumbuh. Bagaimana kita menanam jagung ini agar jagung ini berbuah besar sesuai dengan harapan kita? Kita pupuk, kita siram, kita rawat, cahaya mataharinya cukup. Benar nggak Zenda? Benar kan? Semua butuh proses. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua. Pertama hukuman, yang kedua itu ada penghargaan. Apa bedanya Bapak Ibu hukuman sama penghargaan? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, hukuman itu untuk anak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Rasakan di kita Bapak Ibu, kalau kita dihukum rasanya sakit kan? Sakit, walaupun kita tidak ngomong. Oh ibu kasarnya, kalau dengan aku ibu SD gitu lagi, nah SMP kalau SMA mungkin kalau dia sakit pas kita balik, bang kalau kita di kompesnya sesep sedikit kita dibatekin dengan batu Bapak Ibu. Benar kan? Benar. Kalau dia yang dendam, kadang yang digocongnya gurunya Pak Yus, ditinjunya. Pernah itu terjadi? Pernah, bukan sekali dua kali. Karena apa? Karena hukuman itu membuatkan anak itu merasa rendah
diri, dia minder, dia malu. Akhirnya dia melakukan yang tidak dia sadari. Itu hukuman. Kalau penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu tadi Bapak Ibu merusak hubungan, mematikan kreativitas. Anak-anak itu jadi membentuk kelompok sendiri-sendiri. Aku kan pintar, aku kan berdoa. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 8 SMP Negeri 11 Lubuk Linggau saya lakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Benar ya? Murid saya sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas bersama. Tidak ada lagi. Keyakinan kelas yang kami buat saya bagi ke grup WA. Orang tua murid dan saya mengajak orang tua murid berkolaborasi dalam menerapkan disiplin murid baik di sekolah maupun Merusak di rumah. kreativitas anak, meninggalkan jenjang, ini anak pintar, ini anak bodoh. Di kurikulum mereka sudah tidak ada itu. Ya. Lanjut. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi apa? Bapak? Kegiatan diseminasi atau Bu Enda, penjelasan kalau tentang konsekuensi menurut Bu pemahaman Enda dan apa? penerapan Kalau budaya konsekuensi. positif di kelas dan di sekolah dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Iya, benar sekali. Kegiatan Konsekuensi ini itu adalah diikuti oleh timbul pengawas dari apa yang kita pembina, lakukan. kepala sekolah Kalau dan kita wakil-wakil misalnya beserta kita guru dan mahasiswa PTN di SMP Negeri 11 Lubuk. kalau restitusi ada yang Pengawas pembina, guru dan mahasiswa UPARI sangat antusias mengikuti kegiatan tanya jawab, simulasi teori kontrol, dan simulasi pembuatan keyakinan seperti kelas. apa? Contohnya konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab Rencana atas perbaikan perilaku. selalu Fokus pada melakukan pemecahan evaluasi jangka secara berkala, panjang. terus menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan semua warga sekolah, terus memperbaiki dan meminimalisir kekurangan-kekurangan pada penerapan budaya positif, selalu mengupgrade pemahaman dan informasi terkait penerapan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan yang berbeda. Kata-kata bijak motivasi, perjuanganmu belum melewati masa sulit saat ini. Menyiapkan kekuatan yang akan kamu butuhkan pada tahapan kehidupan berikutnya. Jangan menyerah. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, semua calon guru penggerak di seluruh tanah air, jangan patah semangat, tetap selalu melakukan perbaikan dan mengembangkan kompetensi diri yang ada di dalam diri kita untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat berjuang, semangat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak menjaga PR atau dia tidak bikin, kita kasih sanksi yang sudah kita terapkan semua anak itu. Menyelesaikan masalah nggak buat anak itu?
bahwa anak ini bosan, nggak percaya dia. Kalau belajar berlari sana berlari sini, tinggal kita lagi. Cak mana anak ini bisa mengurangi aktivitas dia ketika kita sedang memberikan materi di kelas. Kita tanamkan budaya positif sama dia. Kita berikan keyakinan. Kalau cak ini nak kira-kira lagi materi yang diberikan sama kau bisa dan menangkapnya. Kalau lagi yang tidak bisa, berpengaruh dan menilai itu. Nah, ini Bapak Ibu memang butuh proses lama, tapi insya Allah kalau kita semua melakukan hal yang sama dan terus menerus, insya Allah akan ada perubahan. Karena begini Bapak Ibu, kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita menanam jagung, yang tumbuh jagung, nggak mungkin tumbuh padi. Mungkin benar akan tumbuh rumput, tapi jagungnya pasti akan tumbuh. Bagaimana kita menanam jagung ini agar jagung ini berbuah besar sesuai dengan harapan kita? Kita pupuk, kita siram, kita rawat, cahaya mataharinya cukup. Benar nggak Zenda? Benar kan? Semua butuh proses. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua. Pertama hukuman, yang kedua itu ada penghargaan. Apa bedanya Bapak Ibu hukuman sama penghargaan? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, hukuman itu untuk anak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Rasakan di kita Bapak Ibu, kalau kita dihukum rasanya sakit kan? Sakit, walaupun kita tidak ngomong. Oh ibu kasarnya, kalau dengan aku ibu SD kita lagi, nak SMP kalau SMA mungkin kalau dia sakit pasti kita balik. Bang kalau kita di kompesnya sesep sedikit kita dibatekin itu batu Bapak Ibu. Benar kan? Benar. Kalau dia yang dendam, kadang yang digocongnya gurunya Pak Yus, ditinjunya. Pernah itu terjadi? Pernah, bukan sekali dua kali. Karena apa? Karena hukuman itu membuatkan anak itu merasa rendah diri, dia minder, dia malu. Akhirnya dia melakukan yang tidak dia sadari. Itu hukuman. Kalau penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena itu tadi Bapak Ibu merusak hubungan, mematikan kreativitas. Anak-anak itu jadi membentuk kelompok sendiri-sendiri. Aku kan pintar, aku kan bodoh, enggak galak sama kau. Memutuskan itu namanya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Kenapa Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tidak ada lagi rankingan? Benar ya? Benar ya, Bu Risma? Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi rankingan ya? Tidak ada lagi. Dari K13, ya. Kenapa tidak ada sistem ranking? Karena kita di situ menghindari ini tadi Bapak Ibu, merusak kreativitas anak, meninggalkan jenjang, ini anak pintar, ini anak bodoh. Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada itu, ya. Lanjut. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi apa Bapak Ibu? Bu Endang, kalau konsekuensi menurut Bu Endang apa? Kalau konsekuensi itu sesuatu yang akan muncul apabila kita melakukan sesuatu. Konsekuensinya apa? Iya, benar sekali. Konsekuensi itu adalah timbal balik dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita misalnya melanggar, kita dapat konsekuensinya kayak gini. Ya kan Bapak Bu ya? Kalau restitusi, ada yang tahu restitusi? Restitusi itu seperti apa? Restitusi itu menyadarkan anak kita ini kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Seperti apa? Contohnya konsekuensi penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon,
Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi yang enak kita pilih yang mana Bapak Ibu? Anak-anak dengan sistem restitusi atau dengan konsekuensi? Tentu saja dengan restitusi ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak kembali pada karakter yang kuat. Ya, dia menyadari dengan apa yang telah dia lakukan. Kalau konsekuensinya ini Bapak Ibu, kalau kau datang, ini nih, peraturan sekolah, siswa berdisiplin dalam berpakaian. Tiba-tiba ada siswa yang tidak disiplin, misalnya tidak pakai dasi, atau harusnya pakai baju putih, dia pakai baju batik. Ada konsekuensinya? Ada. Dia kena poin. Benar ya Bu Olive ya? Benar Bu ya? Nah, terus apa lagi konsekuensinya? Kalau kau tidak kerjakan PR, kau hormat bendera sampai jam istirahat. Kira-kira Bapak Ibu, konsekuensi yang kita berikan kalau anak datang terlambat, tidak nilai upacara, dia tidak mengerjakan PR, atau dia tidak bikin, kita kasih sanksi yang sudah kita terapkan semua anak itu, menyelesaikan masalah nggak buat anak itu? Jadi main panggil Octavia kesini gimana? Tadi di kelas ngapain? Buku meja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Kamil Jatuh Isa, kelas 91.